Bab 1059. Kamu yang mengajariku. Yang lebih kebetulan lagi adalah Yezun dan si brewok dikurung di penjara yang sama. Tetua hitam yang kurus itu sedang duduk bersila di pojokan. Tapi, saat Eric Kin datang, tidak ada tahanan yang mengenalinya. Bagaimanapun, sebelumnya, semua ciri-ciri Eric Kin telah dihapus dari pikiran orang-orang ini dengan menggunakan metode rahasia. Mereka hanya mengingat apa yang terjadi pada saat itu, tapi tidak mengingat siapa orangnya. Eric Kin, ini adalah dua sahabatmu. Sampai di depan sel tahanan, Jone Zhao berkata, "Denipu, lihat pakaian mereka rapi dan bersih, mereka juga tidak memiliki bekas luka sedikit pun kan? Aku sudah menerima cangkang kura-kuramu, aku, Jone Zhao, selalu menepati semua janjiku, semua yang aku janjikan akan aku tepati. Tapi kenapa sepertinya mereka tidak bisa melihatku?" Denipu mengerutkan keningnya, dia melihat Yezun dan si brewok, tapi Yezun dan si brewok menundukkan kepala seolah-olah tidak merasakan kedatangan mereka. Eric Kin juga menatap Jone Zhao, dia menebak orang ini akan melakukan sesuatu lagi. Ternyata benar, Jone Zhao terlihat seolah dia sudah tahu. "Oh, aku lupa bilang, orang-orang di penjara ini semua adalah penjahat, ada formasi khusus yang digunakan untuk melindungi bagian luar dan dalam, jadi kamu bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa merasakan keberadaanmu," kata Jone Zhao. "Kalau begitu buka formasi ini sekarang," kata Denipu. "Ini melanggar aturan." Jone Zhao berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Aku mengambil resiko untuk membawamu masuk. Aku berjanji akan membiarkanmu melihat mereka, tapi aku tidak berjanji membiarkanmu berbicara dengan mereka. Lihat, hanya membiarkan kami melihat sebentar, selain itu mereka juga tidak bisa melihat kami. Apa gunanya ini? Kamu sungguh tidak tahu malu." Mendengar ucapannya Denipu langsung marah. Eric Kin menghabiskan banyak rumput roh Yao Huang untuk membuatkanmu pil mujarab tingkat 8. Sekarang kamu malah seperti ini. Denipu, perhatikan sikapmu. Raut wajah Jone Zhao juga murung. "Aku, Jone Zhao selalu menepati janji. Aku bilang akan membiarkanmu melihat, ya artinya melihat, ini tidak salah. Mereka tidak bisa melihat kami, apa gunanya? Pil mujarab 8 tingkat diganti dengan ini, sungguh tidak tahu malu." Saat Denipu masih berdebat, Eric Kin menjulurkan tangannya untuk menariknya. Dari awal Eric Kin sudah tahu Jone Zhao ini sangat tamak, jadi ini bukanlah suatu kejutan. "Penatua Zhao yang selalu menepati janji, apa yang harus aku lakukan agar mereka bisa melihat kami dan kami bisa saling berbicara satu sama lain?" kata Eric Kin dengan sinis. "Kudengar kamu memiliki satu set pedang. 99 bilah semuanya merupakan senjata spiritual tingkat 7 yang merupakan buatan si penempa besi yang luar biasa." Jone Zhao berkata sambil tertawa. "Kamu mau gabungan pedang Nanke?" kata Eric Kin. "Tidak, aku mau satu set pedang ini, dan aku harus bisa menggunakan ilmu pedangnya." Jone Zhao berkata dengan sorot mata yang serakah, "Teknik badai pedang yang pernah kamu gunakan sangat hebat dan membuat orang tertarik. Tapi kamu jangan membohongiku, aku bisa mengenali teknik ini." "Eric Kin, benda ini terlalu berharga, jangan berikan padanya," kata Denipu cemas. "Bisa jadi pria tua ini memiliki jebakan lain. Asalkan menemukan rumput roh pil mujarab bisa dibuat lagi, tapi satu set pedang ini merupakan hasil karya si penempa besi dan satu set 99 bilah pedang ini memiliki aura yang sama. Pedang seperti ini hanya bisa dibuat satu kali. Selain itu ini adalah salah satu senjata rahasia Eric Kin. Jika diberikan kepada Jone Zhao, Eric Kin sama dengan kehilangan satu lengannya." Jangankan Eric Kin, bahkan Denipu juga merasa tidak rela. Eric Kin menggelengkan kepalanya, sampai pada titik ini, dia tidak bisa menoleh lagi, dia harus bertemu dengan Yezun dan si brewok.
Membuka ruang penyimpanan, Eric Kin mengeluarkan 99 pedang Nanke. Pedang menakjubkan ini melayang di dalam sel tahanan, bersinar terang, dan memancarkan cahaya yang membuat mata Jone Zhao berbinar. Setelah itu Eric Kin mengeluarkan slip giok dan meletakkannya di samping pedang. Jone Zhao menjulurkan tangannya lalu meraih slip giok itu dengan sangat terburu-buru, raut wajahnya sangat senang. Dia tidak sabar untuk memasukkan kerohaniannya ke slip giok dan membacanya dengan hati-hati, tapi beberapa detik kemudian, dia menatap Eric Kin sambil mengerutkan keningnya. Kenapa hanya setengah? Setelah urusan ini selesai, aku akan memberikan sisanya kepadamu, kata Eric Kin. Hah, kamu mau mempermainkanku? Cibir Jone Zhao. Tidak, kamu yang selalu mempermainkanku, kata Eric Kin. Tapi kamu melupakan satu hal. Sekarang kamu membutuhkan bantuanku. Aku mau kamu mengeluarkannya. Kamu harus mengeluarkannya, jika tidak jangan harap bisa bertemu dengan Ye Zun, teriak Jone Zhao. Begitu tidak menuruti kemauannya, dia langsung menunjukkan wajah aslinya. Baiklah, tapi kamu jangan harap bisa memiliki badai pedang ini. Begitu Eric Kin menggerakkan jarinya, 99 pedang terbang itu langsung berpindah di belakang tubuhnya. Masih ada cara mengonsumsi pil mujarab. Eric Kin menatap Jone Zhao sambil bercanda, Penatua Zhao, kamu tidak mengira pil mujarab tingkat 8 sama dengan pil mujarab biasa yang bisa langsung ditelankan, cibir Eric Kin. Jone Zhao langsung tercengang. Mengenai ilmu pedang dia masih tahu sedikit, tapi mengenai pemurnian obat dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Belum lagi, sangat sedikit master yang bisa membuat pil mujarab tingkat 8, apalagi menelan pil mujarab. Kau jangan berbohong padaku, tidak ada yang spesial dengan pil mujarab, kata Jone Zhao tegas. Jika kamu tidak takut terbakar dan menjadi iblis lalu meledak dan mati, kamu boleh mencobanya. Kamu. Jone Zhao langsung membelalakkan matanya, dan menunjuk ke arah Eric Kin dengan tidak percaya. Eric Kin sangat berani, penjara bawah tanah ini adalah wilayah kekuasaannya dan nyawa Ye Zun dan si brewok masih di tangannya, tak disangka Eric Kin berani mengancamnya. Tapi yang lebih menyebalkan adalah dia sudah mendapatkan pil mujarab tingkat 8, jika dia tidak tahu cara memakannya, sama dengan menyia-nyiakan satu pil. Jika dia tidak mendapatkan pedang terbang dan ilmu pedangnya, ini sama dengan semua usahanya sia-sia. Kamu tidak mengikuti aturan, Jone Zhao berkata sambil mengertakkan giginya. Senior yang mengajariku, Eric Kin berkata dengan tenang. Kamu tidak takut jika kamu mengancamku seperti ini, Ye Zun dan si brewok akan aku siksa sampai mati. Senior tidak takut setiap keturunanmu yang lahir akan mati karena kecelakaan. Mereka saling bertatapan dan sama-sama menolak untuk mengalah. Melihat Eric Kin tidak mengalah kepada Jone Zhao, Denny Pu merasa sangat lega. Jone Zhao ini benar-benar tidak tahu malu. Haha, baik, anak muda kamu sangat pintar, aku salut. Jone Zhao tertawa terbahak-bahak. Dengan mengendalikan raut wajahnya yang penuh dengan kebencian, dia berkata, memberikannya nanti setelah semuanya selesai. Aku memahami kekhawatiranmu, aku setuju. Terima kasih atas persetujuan senior. Eric Kin juga tersenyum. Di balik senyuman Jone Zhao seakan ada pisau, dia orang yang sulit ditebak. Berikan padaku. Jone Zhao mengayunkan tangannya, membuka formasi, sekaligus menjulurkan tangan kepada Eric Kin. 99 pedang Nanke terbang ke tangan Jone Zhao. Saat ini Denny Pu merasa sedikit sedih. Barusan saat Eric Kin menghadapi Jone Zhao sangatlah menyenangkan, tapi bagaimanapun juga mereka berada di wilayah kekuasaannya, pada akhirnya benda berharga ini akan diambil oleh Jone Zhao. Namun, kekuatan satu set pedang ini tidak bisa dikendalikan oleh siapa saja. Berhati-hatilah, bisa jadi akan melukai diri sendiri.
Selain itu aku punya firasat tak lama lagi kamu akan segera mengembalikan satu set pedang ini. Melihat Jone Zhao yang senang, Eric Qin berkata dengan sinis. Haha, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengembalikan sesuatu yang sudah aku peroleh. Jone Zhao mencibir, lalu menyimpan pedang itu dan pergi. Aku akan memberimu waktu 5 menit, tapi kalian jangan macam-macam. Jika tidak, saat formasi tempat ini diaktifkan tidak ada yang bisa bertahan hidup. Saat ini formasi sudah benar-benar terbuka. Ye Zun dan si brewok yang merasakan perubahan mendongkak dengan perlahan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.